Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab hidrokarbon. Maka untuk yang sekarang kita lanjutkan ke tata nama senyawa hidrokarbon atau alkana, alkena, dan alkuna. Oke, kita masuk ke tata nama. Ada 10 nama atau sering disebut dengan deret homolog. Ada 10 nama yang harus kalian hafalkan. Yang pertama ini, jika jumlah atom C-nya 1, nanti rumus alkananya adalah CH4. Karena kemarin rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1 hanya 4, kalau C-nya 2 hanya 6, kalau C-nya 3 hanya 8, dan seterusnya. Kalau jumlah C-nya 1, maka namanya metana. Jumlah C-nya 2 namanya etana. Jumlah C-nya 3 namanya propana. Jumlah C-nya 4 namanya butana. Jumlah C5 pentana. C-nya 6 heksana. C-nya 7 heptana. C-nya 8 oktana. C-nya 9 nonana. Dan C yang 10 dekana. Nanti kalau kalian sudah hafal ini, maka memberi nama akan lebih mudah. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang sifat dari atom karbon bisa membentuk rantai. Nah, dan rantainya itu ada yang rantai lurus dan ada rantai yang bercabang. Nah, jika rantainya bercabang, maka nanti cabangnya itu punya nama. Namanya adalah, prinsipnya sama ya dengan nama alkana tadi. Kalian perhatikan saja jumlah C-nya. Nah, di sini nih, C-nya itu CH3. Nah, cabang ini perbedaannya dengan nama alkana yang tadi. Untuk cabang ini jumlah C dan jumlah H-nya itu tinggal mengurangi 1 H saja. Kalau tadi kan CH4, nah sekarang CH3. H-nya kurang 1. Untuk namanya, kalau C-nya 1, namanya metil. Kalau C-nya 2, namanya etil. Kalau C-nya 3, 1, 2, 3, namanya propil. Kalau C-nya 4, 1, 2, 3, 4, namanya butil. Kalau C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, namanya amil. Kalau bentuknya seperti ini kan sebenarnya C-nya 3 ya, sama kayak ini, propil. 1, 2, 3. Ini juga C-nya 3, propil. Tapi kalau bentuk struktur propilnya itu seperti ini kalau kita gambarkan kayak huruf L ya. Nah, strukturnya kayak huruf L. Lurus, kemudian naik, gini kan. Nah, ini disebut dengan isopropil. Kemudian yang berikutnya yang ini isobutil. Nah, ini berasal dari butil yang ini, C-nya 4, tapi susunannya seperti ini. Nah, ini kalau ini ya kayak ibaratkan letter T ya. Nah, ini. Nah, kalau yang sekunder butil, nah ini kenapa kok disebut dengan sekunder? Nah, kalau sekunder itu ya karena ini bentuknya C yang ini ya. C yang ini mengikat dua C yang lain, C yang di atas dengan C yang sebelahnya. Makanya kan posisi C yang ini, tengah-tengah ini, namanya sekunder. Nah, sehingga disebut dengan sekunder butil. Kemudian yang berikutnya tersier butil atau ters butil. Nah, ini kan C tengah-tengah mengikat 3 C yang lain. 1, 2, 3. Makanya di sini C tengahnya ini disebut dengan tersier. Maka nama cabangnya disebut dengan
tersier butil. Nah, itu untuk nama-nama cabang. Oke, lanjut. Kemudian sekarang kita masuk ke aturan atau ke tata nama alkana. Yang pertama adalah menentukan rantai utama atau rantai karbon terpanjang. Jadi dalam susunan rantai karbon itu ada rantai utama. Kalian pilih yang paling panjang sesuai jumlah atom C diakhiri dengan akhiran ana. Nanti namanya ya, namanya itu nanti akhirannya ana semua karena kita bicara alkana. Nah, kita lihat di sini. Kalian coba cari yang paling panjang. Nah, jadi kita coba cari yang paling panjang. Bentuknya nggak harus lurus ya. Nggak harus lurus, boleh belak-belok. Nah, kita coba ya. Yang pertama kita lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rangkaian. Kalau dari atas ke bawah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 rangkaian. Kalau dari ini kiri kemudian belok ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rangkaian. Kalau kita ambil dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, 6. Jadi kalau dari sini ke bawah 6, lurus juga 6, berarti yang paling panjang itu ada 6 rangkaian C. Nah, karena ada dua model ya, bisa lurus, bisa dari kanan ke bawah, ya kita ambil yang gampang, lurus saja. Kita ambil terpanjangnya itu yang lurus ini. Nah, ini berarti terpanjangnya. Nah, ini ya, terpanjangnya ini. Yang lurus. Ini namanya rantai utama. Jadi rantai yang paling panjang disebut dengan rantai utama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke aturan yang keduanya ini. Bila rantai utama tidak bercabang, di depan nama diberi huruf N. Ini kalau misalnya nggak bercabang ya. Tapi contoh yang di sini saya contohkan yang bercabang. Kenapa kok bercabang? Ya karena ini kan utama lurus. Kok ternyata ada percabangan ke atas, percabangan ke bawah, ini juga percabangan ke bawah. Nah, maka nanti aturan yang nomor 2 ini ya tidak berlaku untuk contoh yang ini. Ini berlaku kalau misalnya tidak ada cabang. Nah, sekarang yang dicontohkan ada cabangnya. Nah, gimana cara memberi namanya? Kita lanjut. Nah, bila rantai bercabang, tentukan nomor urut rantai utama dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, tadi sudah kita temukan 3 cabang, yaitu yang ini, cabang di atas 1, cabang di bawah 1, cabang di bawah 1 lagi. Berarti ada 3 cabang. Nah, kemudian kita cari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini diberi nomor dari sebelah kiri. 1, 2, 3 ada cabang ya. Dari sebelah kanan juga bisa nanti 1, 2, 3 ada cabang. Tapi kita harus pilih nih. Kalau dari sebelah kiri di nomor 3 ada 2 cabang, yaitu cabang di atas dan cabang di bawah. Kalau semisal kita beri nomornya dari sebelah kanan, nanti kan di sini 1, 2, 3, cuma ada cabang 1. Nah, maka kita pilihnya ya yang cabangnya 2, yang tadi ya dari sebelah kiri. Nah, sehingga kita pilih 1, 2, 3, ada cabang di atas, cabang di bawah. Nah, kemudian tadi sudah beri nomor semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada semua nomor, ternyata ada 6 rantai atau 6 rangkaian. Nah, kalau 6 rangkaian, nah kalian lihat di tabel yang awal tadi. 6 itu namanya apa? Metana, etana, propana, atau apa? Nah, ternyata kalau 6 namanya adalah ini heksana. 6 itu namanya heksana. Nah, maka rantai utama ini kita sebut sebagai heksana. Nah,
Kemudian cabang diberi nama alkil. Alkil itu cabang ya, yaitu nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Nah, tadi yang dibahas di awal ya. CH3, kalau CH4 namanya metana, kalau CH3 namanya metil. Nah, jadi kalau rantai utama itu akhirannya ana, kalau cabang akhirannya il. Penamaannya sama dengan alkana. Kalau C1 metana tinggal mengganti menjadi metil. Ini C1 juga metana diganti menjadi metil. Nah, ini C2, ini digabung yang hitungnya, digabung. C-nya 2 kan etana. Nah, kalau sebagai cabang namanya etil. Berarti di contoh ini ada 3 cabang, yaitu 2 disebut dengan metil, yang ini, dan 1 disebut dengan yang etil. Nah, kemudian jika terdapat 2 atau lebih cabang sejenis, dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 2 cabang yang sama ya. CH3 di atas, CH3 di bawah. Namanya sama-sama metil. Karena namanya sama, maka diberi awalan di, tri, atau tetra. Di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4, dan penta itu 5. Nah, karena ini 2, metil 1, metil 2, maka disebut dengan dimetil. Nah, namanya dimetil. Kemudian cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Nah, kita sudah temukan nama cabang yang beda, yaitu metil dan etil. Nah, kan beda namanya ya. Karena beda namanya, diurutkan. Diurutkannya seperti apa? Diurutkannya sesuai abjad. Metil huruf awalnya M, etil huruf awalnya E, M dengan E. Kalau sesuai abjad berarti kan E dulu. Nah, maka dalam urutan penulisan ditulisnya etil kemudian baru metil. Karena metilnya 2 berarti kan dimetil. Maka urutannya etil, dimetil, heksana. Nah, heksana itu yang rantai utamanya ini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini nomor letak cabang. Nah, selain mengurutkan, juga harus diberi nomor. Nomor ini untuk menentukan di manakah letaknya. Nomor letak cabang, kan? Kemudian di sini kan kita lihat ya cabangnya yang pertama metil ini ada di nomor C yang ketiga, kan? C yang ketiga punya cabang metil. Kemudian C yang ketiga juga punya cabang etil. C yang keempat punya cabang metil. Maka di sini etil di mana etil? Nah, ini etil ada di C yang ketiga. Maka di sini 3 kemudian strip etil. Jadi mohon maaf kurang L ya. Kemudian metil. Di manakah metil? Oh, metil ada di nomor 3. Ini ada cabang metil. Dan nomor 4 ada cabang metil lagi. Maka di sini 3,4 dimetil. Ini bukan angka 1 ini. Ini L dari awal ini. Kesalahan ketik, mohon maaf. Jadi 3,4 dimetil heksana. Nah, maka urutannya adalah 3 etil, 3,4 dimetil heksana. Oke, demikian untuk tata nama senyawa alkana. Nanti berikutnya ada tata nama senyawa alkena dan senyawa alguna akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.